Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pagi hari ini untuk mengawali pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan memulai absen. Absen yang pertama, Ani Sauki, Hadir. Arifatun Aziza, Hadir. Dwi Fadilatun Nisa, Hadir. Elsa Triana, Hadir. Rizka Amalia. Hadir. Baik anak-anak, pada mata pelajaran IPS terpadu SMP untuk membahas tentang pengertian lingkungan kehidupan manusia. Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang pengertian lingkungan kehidupan manusia. Yang pertama itu pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup itu tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakteristik fungsi yang khusus yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup. Timbal balik makhluk hidup yang menempatinya terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks dan real atau nyata. Begitupun pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup, ciptaan Tuhan, dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam. Mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan seterusnya, serta terkait berinteraksi dengan alam dan lingkungannya. Jadi, bisa Ibu simpulkan di sini, lingkungan memiliki hubungan dengan manusia. Lingkungan itu sendiri mempengaruhi setiap sifat dan perilaku seorang individu. Demikian pula sebaliknya, manusia pun mempengaruhi lingkungan yang ia tempati. Hubungan antara manusia dan lingkungan sudah dipikirkan sejak dulu oleh para ahli. Manusia pun berusaha untuk mengubah lingkungan hidupnya. Demi apa? Demi kebutuhan, kesejahteraan. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia karena segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencapai kebutuhan hidup manusia. Karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Arti penting lingkungan bagi manusia, karena lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Lingkungan mempunyai sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendamainya. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilahkan. Saya Bu. Ya. Jadi lingkungan kehidupan manusia sangat penting ya Bu. Baik, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Elsa. Saudari Rizka Hardian, Ibu akan menjawab pertanyaan dari saudari Elsa ya. Jadi lingkungan kehidupan manusia itu sangat penting ya Elsa, karena lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup itu bertempat tinggal. Di sini Ibu akan melanjutkan unsur lingkungan kehidupan manusia ya anak-anak. Kemampuan atau unsur lingkungan hidup terdiri atas beberapa unsur, yaitu 1. Unsur lingkungan biotik atau hayati. Komponen lingkungan ini terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, atau satwa, atau fauna, tumbuhan, atau flora. 2. Unsur lingkungan abiotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri bagi berbagai benda-benda tidak hidup. Misalnya, benda yang tidak hidup itu adalah
tanah, air, udara, iklim, dan sebagainya. Keberadaan suatu lingkungan fisik sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup berbagai bentuk kehidupan dari bumi. Jadi, anak-anakku sekalian, bayangkan saja jika tidak ada lagi oksigen di muka bumi ini, dapatkah manusia bernafas? Tidak, Bu. Ya, tentu saja tidak. Kehidupan di muka bumi ini tidak akan berlangsung secara wajar. Dan Ibu akan melanjutkan tentang contoh lingkungan hidup. Contoh lingkungan hidup memberikan unsur lingkungan yang tidak lengkap. Tanda membahas tentang lingkungan alam dan batuan. Pertama, lingkungan alami adalah lingkungan alam yang sudah ada tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya, lingkungan jenis ini adalah cuaca iklim, benteng alam, batuan, mineral, tanah, vegetasi alami, kehidupan hewan asli, mikroorganisme. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Manusia hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya. Pada mulanya, manusia mencoba mengenal lingkungan hidupnya, kemudian barulah manusia berusaha menyesuaikan dirinya. Lebih dari itu, manusia telah berusaha pula mengubah lingkungan kehidupannya demi kebutuhan dan kesejahteraan. Disinilah lahir perbedaan istilah taimbe sebagai akibat dari kemampuan manusia mengatasi lingkungan agar lingkungan mendukung kehidupannya. Pada hakikatnya, manusia dan lingkungan sangat berhubungan erat. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan apabila tidak ada lingkungan. Baik anak-anak, pelajaran pada hari ini telah usai. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.